Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak pimpinan yang kami hormati, ibu-ibu pimpinan Dharma Wanita serta hadirin hadirat keluarga besar PJKA yang kami hormati. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan serta kekuatan untuk mempersegar iman dan rohaniah kita guna meningkatkan takwa dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merenungkan kembali butir-butir akhlak dan pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini tidak ada manusia yang riwayat hidupnya begitu lengkap dan panjang lebar diceritakan oleh para pengikutnya lebih dari riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang dalam bidang apapun yang riwayat hidupnya itu begitu lengkap, dicatat, disampaikan sampai melahirkan ratusan jilid buku sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata riwayat hidup beliau tidak hanya dicatat dalam batas-batas perjuangan beliau, hal-hal yang besar, langkah-langkah beliau dalam membangun masyarakat, tetapi sampai kepada hal-hal yang sangat pribadi beliau direkam, dihafalkan oleh para sahabat Nabi, oleh keluarga Nabi, kemudian disampaikan pada generasi berikutnya, akhirnya ditulis dalam buku-buku hadis yang jumlahnya itu sampai sekarang ratusan jilid, yaitu yang terhimpun dalam buku-buku hadis. Kenapa para sahabat Nabi dan pengikut Nabi berikutnya perlu sekali mencatat apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa akhlak pribadi dan perjalanan hidup beliau adalah merupakan uswatun hasanah, suri teladan yang baik untuk diikuti oleh umat Islam dan bahkan oleh manusia keseluruhan. Kita dapat membaca dari riwayat hidup beliau, bukan saja ketika beliau melaksanakan tugas-tugas sebagai pemimpin, tapi sampai bagaimana beliau itu bersin atau wahing, bagaimana beliau batuk, kemudian bangun tidur sampai memakai sandalnya, diceritakan oleh para sahabat dan kemudian ditulis di dalam buku-buku hadis. Sampai bagaimana keadaan fisik Nabi, walaupun tidak ada foto Nabi karena waktu itu memang belum ada Fujicolor, akan tetapi ternyata juga diceritakan bagaimana fisik Nabi itu, seperti diungkapkan dalam buku-buku hadis. Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau itu katanya badannya tinggi tetapi tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kurus. Kalau jalan tidak terlampau cepat tapi juga tidak terlampau lambat, menatap ke depan dengan baik. Kemudian alis agak tebal, berjanggut, tidak berkumis. Di sini bedanya dengan saya, berkumis tidak berjanggut. Kemudian perutnya lebih ke depan, dadanya lebih ke depan daripada perutnya. Beda dengan kita karena kurang senam pagi. Kemudian rambutnya agak panjang sedikit, barangkali seperti saya. Jadi itu diceritakan oleh para sahabat, kemudian ditulis oleh para tabi'in dan tabi'in. Apakah seluruh dari kehidupan beliau sampai berpakaian dan lain-lain itu memang wajib kita patuhi? Keteladanan beliau itu memang ditetapkan oleh beliau sendiri macam-macam.
Ada perbuatan dan akhlak Nabi yang memang wajib kita patuhi. Tapi ada juga perbuatan dan kebiasaan Nabi tidak sampai wajib dipatuhi, tapi hanya dianjurkan untuk diikuti, tapi tidak wajib. Biasanya disebut sunat saja. Tapi ada juga yang oleh Nabi sendiri diberi kebebasan, mau ikut boleh, mau tidak juga nggak apa-apa. Yang terakhir ini antara lain adalah keterikatan Nabi dengan budaya setempat. Keterikatan Nabi dengan budaya setempat tentunya tidak merupakan sesuatu yang mesti dan wajib kita patuhi. Sebagai orang Arab, tentunya beliau pun memakai baju model pakaian Arab waktu itu. Tidak berarti pakai korpri jadi tidak mengikuti sunnah Rasul, dan pakai baju safari dianggap tidak mengikuti contoh Nabi. Ini memang keterikatan beliau dengan budaya setempat. Nah, ini semuanya adalah dibahas dalam salah satu disiplin ilmu, namanya ilmu hadis. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, perjalanan hidup beliau itu atau masa kehidupan beliau itu selama 63 tahun. Dari 63 tahun itu hanya 23 tahun, hanya selama 23 tahun beliau berperan sebagai Nabi dan Rasul Allah. Karena baru pada usia 41 tahun beliau diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul Allah. Artinya secara formal kewajiban umat Islam mengikuti jejak langkahnya itu sebenarnya adalah dalam periode 23 tahun periode kenabian dan kerasulan tersebut. Tetapi walaupun demikian, sebagaimana dicatat oleh sejarah, periode kehidupan beliau masih remaja pun ternyata juga kaya dengan teladan dan patut serta penting untuk dikaji, dipelajari, dihayati, bahkan diteladani oleh kita. Kita perhatikan kembali beberapa butir akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau kecil. Tadi secara umum sudah disinggung di dalam kata sambutan. Ada sifat yang sangat menonjol dari pribadi beliau, dan ada pengalaman hidup yang penting untuk dihayati, kemudian direnungkan oleh kita untuk diteladani dalam melaksanakan pembinaan generasi. Yaitu pertama, ternyata kehidupan beliau sejak remaja dan sejak kecil itu dipenuhi oleh suasana yang dipenuhi dengan tantangan dan tanggung jawab, suasana keprihatinan dan keprihatinan. Kalau kita membaca sejarah kehidupan para nabi yang terdahulu, ternyata telah menjadi sunnatullah, telah menjadi kebiasaan yang ditetapkan oleh Allah bahwa untuk lahirnya manusia-manusia besar selalu datang dari suasana keluarga dan rumah tangga yang penuh prihatin dan penuh tanggung jawab. Begitulah perjalanan hidup Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seluruh perjalanan hidup nabi-nabi yang tadi dibacakan ayatnya. Ketika mereka itu masih dalam keadaan kecil dan remaja, rata-rata mereka dihadapkan dengan suasana keprihatinan dan sekaligus suasana yang mengharuskan dirinya bertanggung jawab. Demikianlah perjalanan hidup yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau lahir, ayah sudah tidak ada. Sampai 6 tahun dirawat oleh ibu yang sangat mencintainya. Tetapi baru ketika beliau usia 6 tahun ibu meninggal dunia. Dirawat oleh kakeknya baru 2 tahun bersama kakek, yaitu ketika beliau berusia 8 tahun. Kakek yang sangat mencintainya juga meninggal dunia. Sejak 8 tahun beliau harus hidup berdiri sendiri, mencari nafkah sendiri, dengan jalan menjadi kuli pengembala kambing kepunyaan orang-orang kaya pada waktu itu. Dari hasil jerih payah dan keringatnya itulah beliau menghidupi dirinya sendiri sejak usia 8 tahun. Saya kira semua kita mafhum, agak sulit mencari anak muda 8 tahun hidup berdiri sendiri. Jangankan 8 tahun, 18 tahun,
bahkan 28 tahun sudah jadi korpri di PJKA, soal minta kepada bapak menjadi rutin dan biasa. Maksud saya PJKA tempat lain, kalau di sini tidak begitu beda. Sejak 8 tahun itu Nabi sudah hidup berdiri sendiri, mengatasi berbagai macam kesulitan dan keperluan hidupnya oleh usaha dan keringatnya sendiri. Dari pengalaman hidup beliau kita memperoleh pelajaran. Pelajaran pertama, dalam rangka membina generasi nampaknya memang diperlukan diciptakan satu suasana di mana anak-anak itu terbiasa dihadapkan dengan tantangan, ujian dan tanggung jawab. Tidak pernah lahir manusia-manusia besar yang datang dari keluarga yang penuh santai dan kurang tanggung jawab. Suasana keprihatinan itu harus dijadikan salah satu proses kehidupan anak-anak supaya mereka terlatih dan siap tahan bantingan menghadapi kesulitan dan penderitaan. Kaya itu tidak perlu dilatih, hidup senang tidak perlu dikursus, tetapi hidup yang serba kurang, penuh keprihatinan dan tanggung jawab, ini yang harus dibiasakan. Dan itulah perjalanan hidup yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi memang merupakan rencana Tuhan. Aspek yang lain yang dapat kita temukan dari perjalanan hidup beliau adalah ternyata sejak kecil dan sejak remaja beliau dikenal sebagai orang yang jujur. Malah seluruh orang Arab bersepakat memberi gelar kepada beliau Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Satu-satunya manusia yang mendapat gelar Al-Amin hanya beliau. Baru kemudian itu ada nama Pak Amin, Mang Amin dan Didi Amin. Tapi ketika itu hanya Rasulullah yang mendapat gelar Al-Amin. Pelajaran yang dapat kita ambil dari riwayat hidup ini pun adalah sikap jujur, berakhlak baik harus dijadikan satu kebiasaan putra-putri kita. Kalau sejak kecil sudah dibiasakan naik Honda tidak bayar, atau juga mungkin naik kereta tidak bayar, memang ada bakat-bakat kalau dia mempunyai kedudukan nantinya juga nggak bakal beres. Kalau sejak kecil ketika ujian dan ulangan di sekolah dia biasa ngepe, barangkali nantinya juga akan memiliki sifat-sifat yang tidak terpuji. Pendidikan akhlak harus ditanamkan sedini mungkin. Ternyata pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya selalu diwarnai oleh ajaran dari Nabi agar umat Rasulullah dapat melaksanakan, dapat mengikuti jejak langkah Rasul, yaitu menjadi orang yang mampu melaksanakan amanah, atau orangnya disebut Al-Amin, orang yang jujur. Beliau pernah menyatakan yang paling dalam hidup berislam, beragama Islam itu yang paling mudah adalah pernyataan 2 kalimat syahadah. Mudah kalau orang masuk Islam menyatakan 2 kalimat syahadah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Formal dia Islam. Itu yang paling ringan sabda Nabi. Apa yang paling berat sebagai seorang muslim? Nabi menyatakan yang paling berat itu adalah menjaga amanah, yaitu melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanahkan, dititipkan oleh Allah kepada kita. Ini yang paling berat. Beliau menyatakan bahwa indikator dan ciri keislaman seseorang, ketakwaan seseorang itu adalah nampak pada kesiapan dirinya dalam jujur melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak ada iman tanpa adanya amanah, kejujuran di dalam melaksanakan tugas. La imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi mereka yang tidak mampu melaksanakan tugas titipan dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Seorang sahabat memuji-muji temannya. Dia katakan, teman saya ini luar biasa, dia soleh dan dia takwa, dia baik dan orangnya luar biasa, mempunyai akhlak yang tinggi.
Umar bin Khattab mendengar pujian-pujian itu. Lantas Umar bertanya, Anda ini memuji-muji orang lain kok berlebih-lebihan? Jawaban orang itu, saya tidak berlebih-lebihan, memang faktanya demikian. Orang itu jujur, orang itu soleh, dan orang itu takwa. Luar biasa, memang orangnya baik. Pertanyaan Umar, di mana kamu tahu, di mana kamu bertemu bahwa orang itu jujur? Sahabat itu menjawab, di masjid. Terus di mana lagi kamu ketemu? Di masjid. Pendeknya, kalau ke masjid saya selalu ketemu dengan dia di masjid. Orangnya luar biasa baik. Maka jawaban Umar, kalau ingin menguji kejujuran seseorang jangan di masjid. Kalau di masjid itu selalu baik orang. Mau curi apa? Sandalnya saja sekarang diampihkan. Kalau ingin menguji seseorang jangan di masjid. Kalau di masjid soleh-soleh orang itu. Apalagi di belakang mimbar kayak begini, soleh terus. Mau dosa apa? Tetapi kalau ingin menguji kejujuran seseorang, katanya ketika dia mendapat amanah. Apa amanah itu? Bisa harta kekayaan, amanah itu bisa jabatan dan kedudukan, wewenang dan keahlian, keterampilan dan kekuatan. Pendeknya, sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, yang diamanatkan oleh Allah kepada kita. Jadi kalau orang itu jujur dan baik karena sehari-hari ada di masjid, ya itu dianggap normal-normal saja. Kalau orang menjadi soleh karena terus-terusan berada di Mekah, itu dianggap wajar. Mau urusan apa di Mekah, melanggar sedikit sudah urusan askar. Tapi kalau dia berada di Hollywood bertahun-tahun tetap menjadi orang soleh, ini namanya pejuang besar. Saya berani mengatakan demikian karena saya baru pulang dari Hollywood ini. Jadi untuk menjadi orang soleh di Hollywood sulit betul ini. Tidak dilihat mubadir rasanya. Jadi istighfar terus. Survei terus, ini memang sulit itu. Jadi hadirin sekali, ini perjuangan. Jadi kalau di musola orang itu baik, normal. Tapi kalau sudah masuk di kantor, nanti melayani masyarakat, melayani langganan, ketika menghitung-hitung uang gambar Jenderal Sudirman, ketika orang lain menyuruh kita melaksanakan tugas, di sini sebetulnya ujian keimanan kita, katanya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ada kesempatan untuk mengambil hak orang lain, di sana kejujuran, di sana ujian keimanan itu. Salat rajin, zikir terus. Dia baik, tetapi belum menggambarkan kejujuran, keimanan yang sungguh-sungguh. Keimanan yang sungguh-sungguh, coba kalau dia punya hutang, bayar hutang enggak? Ini antara lain harus diukur. Ini amanah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangga raraoskeun nya lah. Salat mana gampang atau ngan bayar hutang mah hese teh. Kalau ada proyek bersama orang lain, kita ada kesempatan untuk berbuat tidak baik, ini kita berani atau enggak? Tapi disinilah sebetulnya tantangan. Seorang sahabat, dia rajin di masjid, pagi di masjid, siang di masjid, malam di masjid, berhari-hari begitu. Nabi bertanya, saya lihat Anda ini kok di masjid terus, pagi, siang, dan malam. Padahal Anda kan punya istri, punya anak. Jadi bagaimana itu kehidupan anakmu dan istrimu? Sahabat itu menjawab, Alhamdulillah ya Rasulullah, saya tidak mendapat kesulitan. Kenapa? Karena kakak saya yang membiayai anak saya dan istri. Jadi saya bisa tekun, bisa tenang, katanya beribadah. Apa jawaban Rasulullah? Kakakmu itu lebih mulia di sisi Allah daripada kamu. Loh, kenapa ya Rasulullah? Kakakmu masih tetap jujur walaupun terjun dalam dunia bisnis, sedangkan kamu jujur karena memang di masjid seinang-inang. Ya, kalau di masjid terus, ini amanah. Oleh karena itu sejak awal beliau ini diberi bekal amanah, al-amin, orang yang jujur dan orang yang jujur. Ujian keimanan seseorang adalah pada saat kita pada saat seseorang itu mendapat titipan dari Allah, baik berupa harta kekayaan, jabatan kedudukan, ataupun amanah-amanah lainnya. Ini dua hal yang dapat kita ambil dari perjalanan hidup beliau ketika beliau masih remaja, jujur dan biasa menghadapi tantangan dan tanggung jawab.
12 tahun beliau sudah menjadi pedagang yang ulet. 25 tahunlah beliau nikah dengan Siti Khadijah. Beberapa mahasiswa bertanya kepada saya, Pak, apakah ini usia yang paling ideal untuk nikah 25 tahun? Apakah ini sumber teladan yang baik? Saya katakan tidak ada ketentuan, tetapi terserah Anda. 25 tahun bagi kaum pria. Tidak ada ketentuan mesti 25 tahun, tergantung barangkali kesiapan segala macam. Siap nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir yaitu berupa papan sandang pangan, perumahan baik rumah dinas maupun rumah cicilan, kemudian pakaian, papan, pakaian baik pakaian dinas ataupun pakaian seragam, dan kemudian makanan yaitu 4 sehat 5 sempurna, kalau perlu 6 kekenyangan. Dan nafkah batin, kesiapan memimpin rumah tangga. Barangkali ada yang 23 tahun sudah perlu nikah, silahkan. Mungkin IQ di bidang perituan sedikit cepat. Atau juga ada yang 30 tahun belum siap nikah, memble aja. Belum siap nikah, ya terserah saja. Mungkin IQ di bidang perituan sedikit lambat. Tidak ada ketentuan. Cuma saya katakan kalau dihitung berdasarkan jenjang pendidikan formal, 25 tahun itu memang pas. 7 tahun masuk SD, 13 tahun masuk SMP SMA, 19 tahun masuk perguruan tinggi dengan sistem SKS, mestinya 4 tahun setengah selesai, katakanlah 5 tahun, 5 dan 19, 24 tahun dia mestinya jadi sarjana. Kalau terus jenjang pendidikan formal, 1 tahun kemudian praktek di masyarakat, sudah siap menjadi kepala daerah tingkat 5, ketua RT. Jadi pas 25 tahun itu. Hadirin dan hadirat sekalian, 41 tahun beliau mendapat kepercayaan dari Allah menjadi nabi dan rasul, yang sebenarnya sudah pernah diramalkan dan disampaikan informasi ini oleh Nabi Musa dan Nabi Isa dalam usia 41 tahun. Kalau ditanyakan kepada saya kenapa beliau diangkat menjadi nabi usia 41 tahun, jawabannya juga terus terang sulit, karena tidak ada pernyataan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah. Tentunya bukan sesuatu kebetulan, tapi ini pun merupakan rencana Tuhan, bahwa pada saat itulah memang beliau siap untuk melaksanakan tugas kenabian dan kerasulan. Cuma ada saja berita dan tulisan yang menyatakan katanya untuk kaum pria memang 41 tahun itu pada umumnya merupakan saat-saat awal daripada puncak kematangan berpikir. 41 tahun. Kalau dia sudah terjun dalam dunia bisnis, katanya dia sudah mempunyai feeling bisnis. Jadi sudah punya rasa di mana keuntungan dan di mana proyek, sampai wiridannya juga untung. Kalau dia terjun dalam dunia politik, dia pada saat mantap-mantapnya dia sudah punya feeling politik, di mana jabatan dan lowongan kedudukan sudah hafal betul, sehingga wiridannya juga jabatan. Ini pada umumnya begitu. Wallahu a'lam. Ini 41 tahun. Barangkali sekurang-kurangnya begini. Kalau ada karyawan baru berusia 17 tahun masuk menjadi korpri PJKA, kerjanya tidak disiplin, ya memang belum ditatar lah, normal-normal saja, ini perlu dididik. Tapi kalau sudah lama jadi karyawan dan usia sudah 47, 41 tahun ternyata belum disiplin, lah kapan mau disiplinnya ini? Keburu pensiun, belum sadar sudah pensiun malah. Jadi kalau anak 13 tahun kemudian masuk masjid, main-main di masjid, dianggap normal sajalah anak kecil. Tapi kalau 41 tahun masuk ke masjid dan ke mushola malah main-main di masjid, memang agak mengkhawatirkan ini. Lambat dewasa. Cuma ada informasi ibu-ibu, katanya di Jakarta dan di beberapa kota besar, barangkali juga termasuk di Bandung, walaupun persentasinya tidak begitu berat, jumlah perceraian banyak dilakukan oleh suami yang usianya 41 sampai 45. Hati-hati ini ibu-ibu. Kalau punya suami usia 41 sampai 45 itu bukan apa-apa bapak-bapak, supaya ibu-ibu dapat meningkatkan servisnya lah.
Jadi usia-usia itu memang usia manja, ibu-ibu. Ogohan cara gitu. Manja, ogohan. Jadi kalau oleh ibu tidak dimanja, pasti oleh yang lain dimanjanya. Tapi suami saya sudah 52 tahun, lebih tua, lebih manja lagi. Jadi servis ditingkatkan terus. Punten kan itu acan pajang. Jadi hadirin hadirat sekalian, dan ternyata berkaitan dengan ini memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menerima wahyu yang pertama Al-Alaq ayat 1 sampai 5, 3 tahun kemudian datang wahyu-wahyu berikutnya memerintahkan dakwah, beliau memberikan perhatian khusus membangun keluarga. Pertama itu langkah pertama adalah membangun keluarga. 3 tahun namanya dakwatuhu sirran. Jadi sebelum beliau membangun masyarakat, ternyata membangun keluarga 3 tahun itu diratakan keyakinannya, keimanannya, sampai segala macamnya. Sehingga pendukung utama dari perjuangan beliau itu adalah istri beliau sendiri. Pendukung utama dari perjuangan beliau itu adalah di rumahnya sendiri. Dan beliau selalu memberikan petunjuk ajaran kepada umatnya bahwa rumah kita memang merupakan bagian daripada kehidupan kita yang sangat menentukan, masa depan kita yang sangat menentukan derita dan bahagia kita. Sampai ada yang menyatakan begini, keberanian Anda untuk berumah tangga, nikah, adalah berarti keberanian Anda untuk melakukan spekulasi besar di dalam hidup. Pernyataan ini saya kira tidak tepat 100%, tapi ada aspek kebenarannya. Kalau seorang telah nikah berkeluarga, kalau memperoleh bahagia yang mungkin tidak akan diperoleh oleh orang yang tidak nikah. Jadi yang tidak nikah tidak akan mengalami kebahagiaan sebagaimana orang yang nikah. Dan ini tidak perlu diceramahkan, semuanya sudah pada mafhum. Tetapi katanya dengan berumah tangga dan nikah itu juga seseorang bisa memperoleh segudang penderitaan yang mungkin tidak akan diperoleh oleh orang yang tidak nikah. Kalau kita punya musuh itu, katakanlah tetangga, kita masih bisa lari. Pergi ke kantor masih gelap ketika tetangga belum bangun. Pulang sore-sore ketika tetangga barangkali sudah tidur. Tetapi kalau musuh itu adalah satu tempat tidur dengan kita, kemana kita mau lari? Jengkel, gemes, tapi rindu. Maka dengan indah sekali pesan beliau, pesan Nabi kepada kita dalam rangka mensukseskan segala tugas kita tentang rumah tangga kita, tentang keluarga kita. Nabi menyatakan satu tema, rumahku, sorgaku. Ini harus menjadi idaman kita. Rumah kita adalah sorga kita, bukan sebaliknya. Rumah kita adalah neraka kita. Apapun keruwetan di PJKA, apapun keruwetan di tempat pekerjaan, tapi pulang ke rumah kita menemukan kesenyuman, senyum, sejuk, tentram, tenang, damai, begitu. Jangan sebaliknya, di kantor tidak banyak persoalan, tapi pulang ke rumah malah sumpah. Istri tidak ketawa-ketawa, sampai sulit dibedakan apa menghadap atau membelakang. Anak mencret mitoha beki koret. Bro dijuru, bro dipantau, ngalayah di tengah imah, budak. Yang nagih antri tetangga tidak bisa ditanya, ini rumahku, nerakaku namanya. Nah, rumah kita harus menjadi sorga kita. Istri kita adalah bidadari, bidadarinya, dan suami ibu adalah bidadara, bidadaranya, dan putra putri ibu adalah bidodoro, bidodoro. Rumahku, sorgaku. Kelihatannya sederhana, tapi ini ternyata penting sekali. Dalam segala hal, kita ingin menciptakan suasana yang tertib dan disiplin, harus dimulai dari rumah dulu. Kita ingin mewujudkan masyarakat yang berhiber, katanya di Bandung, harus dimulai dari rumah kita. Begitu juga kalau ingin sukses pemilu dan memenangkan pemilu, ya harus dimulai dari rumah sendiri. Rumah kita, ini tema Jawa Barat, badan sakujur, badan sakasur, badan bagi mereka yang punya kasur, dan kemudian badan apalagi sadapur, sasumur, dan kemudian baru salemur, katanya bangsa ur itulah. Dari mulai tuur sampai sumur pendeknya.
mulai dari diri kita kemudian kepada keluarga kita. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kedamaian, kesejukan hidup juga, kebahagiaan hidup banyak ditentukan dari rumah. Ada satu penelitian yang kemudian ditulis dalam penerbitan terakhir Sinar Harapan, yaitu sebuah penelitian tentang prestasi kerja bapak-bapak yang bekerja di bapak-bapak yang bekerja baik yang swasta maupun yang negeri, yang bekerja kemudian yang pertama ketika dia berangkat ke kantor itu dihantarkan katanya oleh senyum dan doa istri. Sangat berbeda prestasi kerjanya dengan bapak dan karyawan yang tidak dihantarkan oleh istrinya itu dengan senyum, bahkan dihantarkan dengan merengut dan marah-marah. Ternyata katanya besar sekali pengaruhnya terhadap prestasi kerja. Saya tidak tahu bagaimana menelitinya, tapi kesimpulan dari peneliti itu mengatakan bagi bapak-bapak yang bekerja dihantarkan oleh istri dengan senyuman, dengan doa, bahkan disebutkan di sana dengan ciuman, itu katanya prestasi kerjanya lebih baik dibandingkan dengan bapak-bapak yang dihantarkan barangkali dengan caci maki dan marah, apalagi dengan piring terbang. Saya kira bapak-bapak punya pengalaman kalau waktu keluar dari rumah dihantarkan oleh ibu, tasnya juga dibawakan. Bapak juga bisa membawa tas, tapi sekadar memberikan servis ini, lihat kan, kemudian assalamualaikum Pak, waalaikumsalam, celengok sedikit, enak. Begitu di mobil juga masih ya si mak. Datang ke tempat pekerjaan ini banyak godaan, tetap bidadariku ada di rumah. Tetapi lain kalau yang dihantarkan, cik itu ini cekop tabrak katanya. Ini malah di jalan juga lain soal, ini ingin ada rasa dendam dan ingin macam-macam. Ini katanya demikian, tapi barangkali bapak-bapak punya pengalaman itu. Hantarkanlah dengan doa, sambut dengan doa, dengan senyuman. Ya bukan hanya bapak, bukan hanya ibu, tentunya bapak juga begitu. Suami yang baik itu adalah kalau istrinya melihat kepada suaminya, kan suami itu semakin menarik dan menawan hati. Jadi begitu ibu lihat bapak, lihat suami itu, aduh si bapak lebih muda dari usia yang sebenarnya. Luar biasa. Jangan ibu itu begitu lihat suami komentarnya astagfirullahaladzim, Gusti iya inuan pasiksak ya tinukang atau yang harap pas lihat kakeknya asa kasep keneh akina betul. Ini memang keterlaluan kalau sudah sampai tingkat ini. Istri yang baik juga oleh Nabi dikatakan idza nadharta ilaiha sarratka. Istri yang baik itu kalau suami melihat kepada istrinya, istri itu semakin menarik dan menawan hati. Begitu suami lihat istri, komentarnya langsung saja, aduh si ibu kalau nggak ada anak-anak, to the point. Jangan begitu lihat istri langsung batuk dan bersin. Hararapul kieu. Mungkin karyawan PJK sampai berwajah kereta api. Silakanlah, ini adalah juga sumber ketentraman, kedamaian dan ketenangan. Hei kaum pria, kaum bapak, kaum pria, perlihatkan yang terbaik kepada istrimu, bukan kepada orang lain. Dan hei kaum wanita, perlihatkan yang tercantik kepada suamimu. Itu pesan-pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah ini salah satu resep dalam rangka pengamanan PP 10. Maaf ini ibu-ibu, memang bapak-bapak itu banyak macam-macam. Ada bapak yang tersinggung kalau pulang ke rumah istrinya sudah makan. Kemudian datang ke rumah ibu mengatakan, bibi, bapak rek dar, cekeun sana nyopat ke sorangan daya leungeunna dia. Ibu marek arisan heula. Kata bapaknya, ini bos atau manor ini. Ada yang ingin menunggu, ada juga yang kalau makan ingin disertai.
Kemudian ada yang ingin dia, malah ada yang tidak sedikit bapak-bapak kalau masak itu ingin dimasakan oleh istri. Nah, kau ini perasaan sajalah. Ada semacam itu macam-macam, tidak semua demikian, tapi ada yang menginginkan demikian. Tidak sedikit bapak-bapak yang tersinggung itu kalau lihat istrinya lagi tidur pakai jaket. Ngarek naon atuh ieu teh. Jadi tanyalah terus terang, bapak ini kalau pakai baju juga tanya bagaimana nih kalau saya tambah baik nggak begini supaya harmonis. Ya, rumahku sorgaku. Nah, ini tentang salah satu dari keteladan Nabi. Saya kira tidak kalah pentingnya dalam rangka kita meningkatkan prestasi dan dedikasi kerja kita, menjaga amanah tanggung jawab kita yang sudah kita tebus dengan sumpah pegawai negeri, juga memerlukan ketentraman dan ketenangan di tengah keluarga. Perlu kita kedamaian di tengah-tengah keluarga. Setelah turun wahyu yang pertama Al-Alaq, kemudian turun surat Al-Qalam kepada Nabi, isinya pemantapan tugas. Dalam surat Al-Qalam itu oleh Allah diberitahu, Muhammad, engkau ini betul-betul orang baik. Mereka menuduh kamu gila, tidak, mereka yang gila. Tugas kamu ini dianggap oleh mereka aneh, bukan aneh, memang ini tugas suci. Intinya dalam surat Al-Qalam itu supaya Nabi mencintai tugas, senang dengan tugas dan jabatan yang diberikan oleh Allah, merasa bahagia dan cinta tugas. Rupanya ini penting sekali. Kalau kita ingin melaksanakan tugas itu dengan baik, maka kita harus awali cinta tugas. Kepada bapak-bapak yang sudah memang ahli, sudah cinta tugas, katakanlah berlumuran dengan oli menjadi bengkel, maka itu adalah merupakan hiburan harian. Begitu tidak masuk kantor, tidak bertemu dengan oli, malah masuk angin. Bapak guru yang sudah menekuni kerja dan profesinya sebagai pengajar, walaupun dia dalam keadaan tidak begitu sehat, sudah berdiri di depan kelas menghadapi anak-anak murid, maka dia malah menjadi segar. Itu karena cinta tugas. Kepada bapak-bapak yang mempunyai hobi dan kesenangan main bola, umpamanya walaupun lagi flu, kemudian nonton main bola, apalagi Persibna menang, terhibur. Jadi ini karena hobi dan cinta tugas. Barangkali ini juga perlu kita mantapkan dalam rangka cinta tugas. Apa yang diamanatkan dan dititipkan oleh negara kepada kita, oleh Allah pada hakikatnya kepada kita, jadi apapun mari kita cintai tugas itu supaya kita dapat mengerjakan itu dengan baik. Tidak dengan merasa terpaksa, apalagi merasa diperkosa, tetapi betul-betul kita merasa bahagia dengan tugas itu. Dan bagi seorang muslim, apalagi didasari dengan sikap pandangan bahwa kerja itu adalah ibadah. Barang siapa yang bekerja mencari nafkah dengan penuh kesungguhan sehingga dia capek dan letih karena usaha mencari nafkah itu, Nabi mengatakan, maka Allah akan memberikan ampunan dan maaf kepada orang itu, penghargaan kepada mereka yang bekerja keras dengan penuh keikhlasan. Ini surat Al-Qalam. Dalam melaksanakan tugas-tugas yang berat yang dihadapi oleh beliau, apalagi beliau memberikan satu ajaran yang harus merombak kepercayaan dan kebiasaan masyarakat pada waktu itu, maka beliau memerlukan satu kondisi mental yang betul-betul kuat. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban beliau akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam godaan. Maka oleh karena itu beliau perlu dipersiapkan memiliki rohaniyah yang stabil dan kuat. Maka pada wahyu yang ketiga surat Al-Muzammil turunlah perintah khusus dari Allah, yaitu supaya rohaniyahnya tetap stabil. Nabi diberikan petunjuk praktis, yaitu Qumil laila warattil Quran, yaitu biasakanlah katanya melakukan sholat malam dan kemudian baca Al-Quran. Allah menyatakan, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan berikan kepadamu ucapan yang berbobot. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa mukila, bangun di akhir malam itu yang paling dalam kesannya untuk menumbuhkan iman dan memantapkan jiwa supaya menjadi tenang dan tentram. Ini resep dari Allah kepada Nabi dan tentunya adalah resep bagi kita. Mungkin
pada satu saat kita dihadapkan dengan gelombang hidup yang besar, badai kehidupan yang besar, topan yang dapat menghancurkan rumah kita, maka bagi orang yang beragama Islam jangan sampai lupa pegangan. Bangun saja akhir malam melakukan sholat malam. Kalau bisa pertama bersihkan gigi, kemudian wudhu, tentu setelah bangun, sebab kalau belum bangun sudah gosok gigi, itu namanya tidak begitu beres. Jadi bangun, bersihkan gigi, kemudian wudhu. Setelah wudhu, sholat 2 rakaat, namanya sholat syukrul wudhu atau iftitah sebelum tahajud, pembuka tahajud 2 rakaat. Habis itu berdoa, memohon kepada Allah. Apa doanya? Tergantung kita perlu apa. Nyatakan, tidak perlu pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia saja boleh, bahasa Sunda, bahasa Jawa boleh. Allah maha mengetahui, asal sholatnya bahasa Arab, karena itu upacara. Tapi sehabis sholat bebas, mau diambil dari Quran tentu lebih baik gitu. Tapi mungkin ada permintaan kita yang tidak ada contohnya dalam Quran. Katakanlah seorang karyawan yang sudah cukup lanjut usia tapi belum punya jodoh, minta jodoh, nggak ada contoh dalam Quran. Mintanya jodoh tapi doanya ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, memang tidak ada itu. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jodoh tidak masuk. Silakan mohon, ya Allah berilah kami jodoh yang membahagiakan kami dunia dan akhirat. Cukup, tidak usah ditetapkan ukuran dan kriterianya, biarlah Allah yang mengatur. Ya Allah berilah kami jodoh usia 17 tahun Tuhan, lulusan SMA A1 supaya kimianya baik, turunan Siliwangi supaya ada bakat-bakat pemimpin, ukuran vital 26. Nah 26 itu nomor sandal karet, terlalu kecil kalau 26 itu. Sandal karetnya untuk anak-anak kalau 26. Kan orang besar biasanya 39 nomor sepatu itu. Jadi mohon kepada Allah. Cuma Nabi memberikan pelajaran, kalau minta kepada Allah itu jangan hanya dalam hati, nyatakan. Berdoa tangan ke atas tapi nggak bunyi. Lagi ngapain nih? Doa kepada Tuhan. Nyatakan dong, nyatakan. Tetapi jangan terlalu keras. Pernah seorang sahabat yang berdoa terlalu keras ditegur oleh Nabi. Kamu kan tidak berdoa kepada zat yang tuli, jadi kurang baik. Biasanya kalau amin terlalu keras, amin, 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 amin. Ini kur atau apa ini? Apalagi saya kira doanya minta jodoh, diminta setengah 3 malam tahajud. Orang pada tidur malah mengganggu orang lain. Jodoh, 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 malah kata Hansip genot. Jadi yang mantap saja ini silahkan minta jodoh. Bagi yang belum, bagi yang sudah jangan minta-minta lagi lah, harus ada pemerataan. Sudah punya peminta lagi, minta lagi. Setelah sholat 2 rakaat, silakan minta apa, silakan. Anak mau ujian, silakan mohon kepada Allah. Ingin dapat apa silakan, tetapi yang wajar, yang pantas, tentu saja yang baik. Jangan minta yang bukan-bukan. Ya Allah jadikanlah kami setelah pemilu nanti jadi presiden. Ya janganlah, kecuali presiden taksi. Cukup 1 orang saja di negeri ini presiden. Kalau terlalu banyak ya namanya bukan Republik Indonesia lagi, Republik acak-acakan. Yang wajar, yang normal, yang umum. Jangan terlalu terperinci. Ya Allah berilah kami rezeki yang halal dan berkah, itu kan umum. Nggak usah ditetapkan. Ya Allah berilah kami rezeki dengan jalan mengontrakan rumah yang di jalan ini 5,5 tahun kepada orang asing, percepat tahun ini Tuhan. Yang separohnya lagi kapan karena pada tempat separuh Yahudi manisannya nah kabis ya Allah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bangun lagi 10 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam seperti subuh lah, 2 rakaat salam 5 kali tambah 1 witir. Atau 4 rakaat, 4 rakaat 3 witir, boleh pilih. Biasanya barangkali kalau 4 rakaat kurang sering lupa, 2 rakaat mudah menghafalkannya. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, bacaannya sama, cuma niat saja. Tambah 1 witir, kemudian setelah itu baca surat Bani Israil ayat 80 doanya itu.
Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Itu resep. Selain kerja keras ini, selain kerja keras juga ada pendekatan ini. Saya ingin sampaikan betul hal ini karena berdasarkan penelitian ternyata masyarakat yang mengalami depresi mental itu bukan berkurang tapi bertambah. Yang mengalami keresahan itu bukan berkurang tapi bertambah. Yang mengalami gangguan kejiwaan itu bukan berkurang tapi bertambah. Bahkan rumah sakit jiwa juga di mana-mana kamarnya terus bertambah karena peminat semakin banyak. Anak-anak muda yang terlibat narkotik dan morfin juga ternyata jumlahnya masih memprihatinkan karena mereka bingung, resah dan gelisah. Malah kita sendiri sering merasakan itu, tidak tahu apa sebabnya, tapi ada semacam kegelisahan, keresahan, tidak tentram, tidak tenang dalam hidup itu. Maka sekali lagi, jangan biarkan keresahan dan kesedihan, problem demi problem, serahkan kepada Allah di akhir malam. Malah bagi kita yang sudah berkeluarga, Nabi memberikan petunjuk praktis demikian, ibu-ibu. Bangunkan suami di akhir malam itu dengan penuh kasih sayang. Jadi kira-kira 1 jam menjelang subuh bangunkan suami dengan penuh kasih sayang. Artinya bukan dibanyur begitu. Sebab kalau dibanyur barangkali suaminya mengatakan, ah kapalang basah aing mah, perkelahian akhir malam nantinya. Tapi enggak, dibangunkan dengan penuh kasih sayang. Pak, kita ini banyak kesulitan, banyak persoalan, banyak musibah. Bapaknya bangun, iya bu, kita ini banyak kesulitan, proyek nggak dapat, dagang nggak untung-untung, ibu arisan juga kalah terus. Anak pada mencret itu hak bagi korek, jadi serba salah, itu salah, ini salah bu. Tahajudlah bu, bapak ngantuk mau tidur lagi. Jika sebelum salah kita hari batur di ceramahan, hari main anak kerek. Ya, dua-duanya atau sebaliknya, bapak membangunkan istri dengan penuh kasih sayang. Ma, bu kita tahajudlah, kita ini banyak kesulitan, kita tahajud. Fayaquman, dua-duanya salat tahajud malam. Wa yadhkuranillah, dua-duanya memohon kepada Allah dengan khusyuk. Apa jawaban Allah dalam hadis qudsi? Aku malu kalau aku tidak memenuhi harapan mereka. Aku malu kalau aku tidak memenuhi doa mereka. Aku malu kalau aku tidak menolong mereka. Sampai Allah menyatakan malu katanya. Artinya doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah semua kita menjadi konsultan dan penasehat kepada tetangga putra-putri kita yang mengalami resah gelisah. Beritahu, jangan lari kepada narkotik dan morfin, jangan lari kepada ngebut-ngebutan, jangan lari kepada perbuatan yang tidak terpuji. Bagaimana? Ayo bangun akhir malam dengan ibu, qiyamul lail 1 jam menjelang subuh. Inna fil laili lasa'ah la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu. Di setiap penghujung malam itu ada satu saat yang apabila kalian memohon kepada Allah, persis pada saat itu doa kalian akan dipenuhi oleh Allah. Sampai dinyatakan yanzilu rabbuna, seolah-olah Allah itu turun ke bumi di akhir malam. Kemudian ia menantang kepada manusia, hei abdiku, abdiku, saat ini adalah saat yang terbaik engkau meminta kepadaku. Tidak ada jarak antara engkau dan aku, tidak ada hijab dan penghalang antara engkau dan aku. Mintalah, mintalah, aku akan penuhi permintaanmu. Tidak ada kesulitan yang kumintakan penyelesaiannya kecuali aku menyelesaikannya, dan tidak ada sakit yang kumintakan kesembuhannya kecuali aku menyembuhkannya. Ini tantangan dari Allah, luar biasa tahajud. Ah, kalau begitu saya program tahajud, besok mulai tahajud. Jam 7 sudah tidur, isya belum. Jam 2 bangun tahajud, kemudian tidur lagi, subuh jam 8. Ini rusak namanya. Tahajud itu hanya nafilatan, salat malam itu ibadah pelengkap saja. Jadi kalau makan bagi orang Sunda, lalablah segala macam daun kecuali daun jendela. Tetapi makanan pokoknya tetap nasi dan ikan yang 17 rakaat itu. Kalau makan kita hanya lalap, itu namanya kambing.
Jadi ini ibu-ibu, barangkali di antara kita menghadapi apa sajalah, apapun sebabnya, apakah karena dosa, karena diuji oleh Allah, terserah. Pendeknya ada kesulitan, problem, jangan biarkan, serahkan kepada Allah dan kepada Nabi. Ini diberikan sejak tahun-tahun pertama. Sejak tahun pertama kenabian itu sudah diperintahkan sholat malam. Dan menurut catatan sejarah memang beliau memelihara sholat malam itu 23 tahun terus-terusan. 23 tahun. Sekali lagi, sekurang-kurangnya pada saat kita menghadapi berbagai macam problem, yang namanya hidup di dunia ini tidak selalu dihadapkan dengan senyum dan gelak ketawa. Kadang-kadang pahit harus kita lalui. Kadang-kadang kita dihadang oleh gelombang besar, badai dan topan kehidupan. Maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah betul doa kita akan selalu dipenuhi oleh Allah sepanjang baik? Insya Allah. Seorang ibu mengeluh, tapi saya sudah tahajud terus-terusan katanya, tapi ternyata tidak dipenuhi oleh Allah. Saya katakan, ibu ingin apa? Ingin dapat arisan. Arisannya berapa orang? 20 orang. Nah, kalau arisan 20 orang, semuanya meminta kepada Allah, apa boleh buat? Ini Pak betot-betot doa sementara, tarik menarik. Sebab kalau semuanya dipenuhi, itu namanya bukan arisan, tapi itu namanya hadiah lebaran. Jadi kalau arisannya mesti gantian, apa boleh buat karena Pak ikut arisan. Jadi jangan putus asa. Saya katakan, Bu, tahajud terus, mendoa terus, nanti insya Allah sekurang-kurangnya nomor 20 ibu akan dapat. Ini wahyu yang ketiga, yaitu bimbingan petunjuk praktis salat malam untuk membentengi berbagai macam badai dan topan kehidupan. Juga bagi kita sekarang, saya banyak sekali didatangi oleh para remaja yang juga mengeluh tentang problem kehidupan mereka. Sampai ada yang mengeluh, Pak, katanya saya ini sudah punya pacar sejak saya di SMP. Sekarang ini pacar saya nikah dengan orang lain, saya patah hati dan saya ingin mati. Dikiranya mati itu enak. Saya hilang harapan dan suram masa depan. Sebetulnya saya setuju, dia juga setuju, tapi calon mertua sialan betul. Malah ada yang bertanya, Pak, apa tidak boleh saya melakukan kawin lari? Saya katakan, kalau mau kawin duduklah, jangan lari-lari. Tapi ujungnya selalu saya katakan, sudahlah, sholat saja, serahkan kepada Allah. Sholat malam. Kalau dalam keadaan tidak malam hari, ibu-ibu, kita menghadapi kesulitan, masih ada jalan, namanya sholat syukrul wudu. 2 rakaat wudu, langsung sholat 2 rakaat setiap saat. Barangkali kita menghadapi problem kesulitan, silahkan wudu, sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jalan yang diberikan oleh Islam supaya hati kita tetap tentram, tenang, damai, dan tabah menghadapi berbagai macam gelombang hidup. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin dan hadirat sekalian, selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperan sebagai nabi dan melaksanakan tugas di kota Makkah. Ayat-ayat yang turun pada waktu itu adalah ayat yang menyangkut keimanan, namanya akidah. Waktu di Makkah itu kepada Nabi diajarkan tentang Tuhan, mengesahkan Allah, yaitu umat Islam agar meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, bahwa Allah itu satu-satunya yang pantas dan wajib disembah, bahwa Allah itu tidak ada syarikat baginya. Kita harus menyembah hanya kepada Allah, kalau berdoa hanya kepada Allah. Sampai diajarkan kalau kita melaksanakan tugas dan bekerja hendaklah ikhlas, hanya mengharap ridho Allah. Kalau kita melakukan kejujuran, melaksanakan kerja dengan baik, jangan karena takut atasan atau malu kepada bawahan, tapi takut kepada Allah dan malu kepada Allah. Kalau kita tidak mau melanggar, melaksanakan sesuatu, bukan takut akan peraturan dan sanksi manusia, tapi malu kepada Allah. Kalau kita melakukan ibadah bukan karena ingin dipuji oleh manusia, tapi ingin karena kita rasa cinta kepada Allah. Ini di periode Makkah. Kemudian tidak hanya itu, manusia juga diberikan, pada waktu itu Allah juga menurunkan ayat-ayat menjelaskan siapa sebetulnya manusia. Manusia harus sadar bahwa dia itu adalah makhluk yang terbaik, ciptaan Allah yang terindah manusia itu. Oleh karena itu manusia harus syukur.
Walaupun tanpa pesan, dia telah diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang terbaik. Sejelek-jeleknya manusia, kalau masuk kebun binatang masih bisa menjadi juara kecantikan. Diciptakan oleh Allah dengan begitu harmonis, begitu indah. Tapi dia harus sadar bahwa ia itu adalah makhluk, ia itu hamba Allah. Tidak boleh dia merasa mempunyai kesombongan, karena yang berhak sombong hanya Allah. Dia harus menyembah kepada Allah dan tidak boleh lupa bahwa manusia mendapat amanah sebagai khalifatullah, wakil Allah. Untuk apa? Untuk memakmurkan bumi ini. Itu di Makkah dijelaskan fungsi peranan manusia. Dia hamba Allah, dia wakil Allah, dia wajib memakmurkan alam ini dan wajib berbuat kebaikan dengan sesama manusia, karena manusia hanya bisa besar karena bantuan orang lain. Seseorang itu bisa menjadi populer karena bantuan orang lain. Seorang pengusaha itu bisa sukses karena bantuan orang lain. Bahkan Bapak Presiden tidak akan dapat sukses melaksanakan tugas kepresidenan tanpa bantuan bibi yang pencuci piring di rumahnya. Jadi kita ini besar, kita ini maju sebetulnya karena bantuan orang lain. Tanpa bantuan orang lain tidak bisa kita nyelenceng sorangan. Mesti karena bantuan orang lain, harus ingat kepada orang lain. Begitu yang diajarkan oleh agama. Dan itu yang sering kita dengar dalam penataran P4. Kita besar karena bantuan orang lain. Gubernur sukses karena memang lurah disiplin dan camat juga bekerja dengan baik. Seorang bos dan atasan sukses karena juga supirnya juga melaksanakan tugas dengan baik. Kita besar karena bantuan orang lain. Ingat kepada orang lain. Lantas tentang alam, supaya manusia jangan salah. Allah menciptakan alam itu sebagai makhluk Allah. Oleh karena itu manusia muslim tidak boleh menyembah makhluk Allah, menyembah hanya kepada Allah. Karena alam ini semuanya adalah ciptaan Allah. Dan alam ini diciptakan oleh Allah untuk kesejahteraan manusia. Oleh karena itu manusia harus bisa bahagia dengan modal alam. Jangan manusia diperbudak oleh alam dan diperbudak oleh harta kekayaan. Ini di Makkah tema-temanya 13 tahun. Pindah ke Madinah, Nabi membentuk syariah Islam. Apa yang dilakukan beliau? Tahun pertama membangun masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam. Bahkan Nabi menganjurkan kepada umat Islam untuk membangun masjid. Man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid dengan mengharap ridho Allah, maka Allah akan menyediakan gedung di sorga. Perhatikan rumahku, urusanmu menjadi perhatian aku. Bela rumahku, urusanmu menjadi tanggung jawab aku. Perhatian kepada masjid. Bukan hanya itu, sampai Nabi juga menganjurkan membersihkan masjid adalah bagian daripada ibadah besar, dan juga memakmurkan masjid. Beliau menganjurkan langkahmu ke masjid adalah bagian dari ibadahmu kepada Allah. Langkahmu ke masjid adalah bagian daripada amal solehmu. Langkahmu ke masjid adalah bagian dari jihad perjuanganmu. Langkahmu ke masjid adalah menghapuskan dosa dan kesalahanmu. Langkahmu ke masjid akan mengangkat derajat dan harkatmu. Langkahmu ke masjid akan memberikan ketentraman, kedamaian dan kesejukan hatimu. Begitu beliau bersemangat ke masjid, ke masjid, ke masjid, sehingga sahabat-sahabat yang rumahnya jauh rame-rame akan memindahkan rumah ke dekat masjid supaya sering datang ke masjid. Dilarang oleh Nabi, jangan. Yang rumah di sana tetap di sana, sebab langkahmu juga dihitung oleh Allah. Itu ibadah. Setelah membangun masjid diajarkan zakat. Nah, ini yang agak sulit sekarang ini, zakat. Membangun masyarakat itu juga harus ada dilaksanakan syariat zakat dan infak. Katanya di antara rukun Islam yang paling di antara rukun Islam yang 5 mungkin soal zakat inilah, di mana kebanyakan umat Islam tidak konsekuen. Sayang kalau sudah menyangkut soal materi. Kalau kita terjun dalam dunia bisnis, usaha, modalnya 96,2 gram emas, maka tiap tahun wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau kita mempunyai simpanan apa saja yang berharga, maka juga dikenakan wajib
zakat 2,5%. Jadi kalau ibu menyimpan emas di rumah, emas asli bukan dari Solo. Kalau emas dari Solo tidak wajib dizakati, tapi wajib dinafkahi. Jumlahnya 96,2 gram emas, itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Atau menyimpan uang yang harganya sekitar 96,2 gram emas, sekitar 2 juta, dibiarkan aja tidak bermanfaat, itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Pertanian, kalau menghasilkan 8 kuintal beras atau seharga 8 kuintal beras, wajib dikeluarkan zakatnya 5-10%. Sekarang ini yang sedang dimatangkan oleh para ulama tentang zakat jasa, karena di zaman Nabi belum ada korpri dan belum ada arsitek dan belum ada advokat, belum ada dokter spesialis. Berapa persen ini? Ada yang mengatakan katanya 20%, dan ini yang konsekuen dilakukan oleh orang-orang Syiah di Iran. Ada yang mengatakan 10% sama dengan pertanian. Dalam Quran ada ayat yauma hasadih, hari panen. Jadi hari panen bagi kita tanggal 1. Tapi pada umumnya ulama mengatakan kalau kita mempunyai penghasilan lebih dari keperluan yang wajar, sebaiknya dikeluarkan 2,5%. Apakah itu namanya zakat atau namanya infak? Untuk apa ini? Untuk menolong kemanusiaan. Dan yang paling baik itu hendaklah bersifat produktif, jangan konsumtif. Jadi harus dihimpun. Kenapa mesti demikian? Agama mengajarkan dan Nabi mengajarkan tentang semangat kerja. Pada dasarnya orang Islam itu tidak boleh minta-minta untuk kepentingan pribadi, kecuali minta haknya dan terdesak oleh keperluan. Barang siapa yang minta-minta kepada orang lain karena malas, bukan minta haknya dan minta karena terdesak oleh keperluan, maka tidak akan henti-hentinya Allah akan memberikan kemiskinan kepada orang itu. Jadi kalau kita menolong orang lain itu jangan menjadikan orang lain jadi malas, hanya terima minta, itu tidak baik. Berikan kail, jangan berikan ikan. Berikan lapangan pekerjaan. Jadi dari dana infak itu kalau bisa dikoordinir, bisa juga dijadikan modal bagi saudara-saudara kita yang tidak mempunyai penghasilan. Secara tidak langsung atau bahkan langsung, kita mensukseskan program pemerintah menggalakkan sektor informal. Dan ini penting sekali. Kami sudah mempunyai proyek percontohan di beberapa RW. Ternyata alhamdulillah jalan. Jadi dari satu RW yang mempunyai pegawai, ada yang pegawainya itu gajinya 200.000 lebih, kita minta kerelaan dan mereka yang siap, dipotong 2,5%, kemudian dihimpun dari 20 orang menjadi 100.000 tiap bulan. Yang 100.000 ini tiap bulan bisa memberi modal 2 orang, satu janda yang sudah tidak punya penghasilan, dia dapat pensiun kecil dengan 50.000 supaya dia jualan gorengan. Kata ibu tadi, bagaimana kalau tidak laku? Kami sudah siap bertanggung jawab. Satu RW itu sudah ada kesepakatan. Jadi dibagi-bagi pada tanggal hari ini harus jajan pisang goreng. Biasa beli biskuit ke toko besar, sekarang beli comro dan pisang goreng. Biar satu RW berwajah pisang goreng. Ini di dalam Islam tahun kedua Hijriah oleh Nabi dipraktekkan, namanya konsep ekonomi ta'awun. Dalam bahasa modern kita sebetulnya koperasi. Jadi dari satu RW yang mempunyai pegawai, ada yang pegawainya itu gajinya 200.000 lebih, kita minta kerelaan dan mereka yang siap, dipotong 2,5%, kemudian dihimpun dari 20 orang menjadi 100.000 tiap bulan. Yang 100.000 ini tiap bulan bisa memberi modal 2 orang, satu janda yang sudah tidak punya penghasilan, dia dapat pensiun kecil dengan 50.000 supaya dia jualan gorengan. Kata ibu tadi, bagaimana kalau tidak laku? Kami sudah siap bertanggung jawab. Satu RW itu sudah ada kesepakatan. Jadi dibagi-bagi pada tanggal hari ini harus jajan pisang goreng. Biasa beli biskuit ke toko besar, sekarang beli comro dan pisang goreng. Biar satu RW berwajah pisang goreng. Ini di dalam Islam tahun kedua Hijriah oleh Nabi dipraktekkan, namanya konsep ekonomi ta'awun. Dalam bahasa modern kita sebetulnya koperasi. Jadi mendahulukan, jadi kalau belanja itu ada unsur menolong supaya dia tetap jualannya, supaya dia tetap tidak rugi dan dia laku jualannya, supaya dia terus bisa memperoleh kehidupan maisha.
dan jualan minyak dan lain-lain. Biasa beli pakai kaleng dari toko besar, enggak lagi, sekarang pakai botol saja ke tetangga supaya tetangga juga jualannya maju. Ini ta'awun. Jadi tahun kedua itu dipraktekkan oleh Nabi dari dana infak dan dari dana mungkin zakat. Kita bisa bayangkan kalau ini terlaksana sudah cukup baik, dan kalau kita sebetulnya konsekuen melaksanakan ajaran koperasi kita, sebetulnya ini pun adalah satu langkah yang sangat baik. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah tentang puasa disusul dengan ibadah haji dan sejumlah perintah-perintah lainnya, sehingga hanya dalam waktu 9 tahun lebih atau 10 tahun kurang beliau ternyata telah berhasil membangun masyarakat yang baik, merombak dari masyarakat yang paling jahat menjadi masyarakat yang paling baik. Modalnya adalah pertama, beliau sendiri memberikan contoh teladan sebagai orang yang baik. Beliau sendiri tabah dan sabar menghadapi tantangan dan godaan. Beliau sendiri selalu memantapkan dirinya, tentram dan tenang jiwanya, dan beliau membangun masyarakat itu dengan berbagai macam usaha sebagaimana yang diajarkan oleh Allah, antara lain dengan dana, zakat, infak, saling tolong menolong, sampai agama, sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan anfik unfik, segera infakkan hartamu maka aku akan mengganti, aku akan menggantinya. Barang siapa yang membuka keran rezeki untuk kepentingan agama dan kepentingan kemanusiaan, maka Allah akan membuka keran rezeki yang lebih besar kepada orang itu. Kita berikan bantuan 5.000 katakanlah untuk ibu kita, pada sore hari kita mendapat ada kiriman orang yang bayar hutang 45.000, yang diperkirakan tidak akan bayar, dia bayar 45.000, itu namanya kontan. Tapi komentar kita biasanya, coba kalau yang 5.000 tidak diberikan tadi, jadi pas 50.000 bisa beli sepeda mini. Padahal 45.000 itu tidak akan datang kalau 5.000 tidak kita berikan. Mengenai zakat, Tuhan menyatakan dalam hadis qudsi, segera olehmu keluarkan zakatmu, kalau tidak aku yang akan merenggutnya dengan caraku sendiri. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, beberapa petunjuk dan butir-butir akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga setahap demi setahap kita akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup ini. Apapun status kepegawaian kita, berapapun penghasilan kita, dimanapun kita bekerja, pendeknya kita harus memperoleh kebahagiaan antara lain dengan mengikuti keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya hanya kepada Allah kita berserah diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita. Marilah kita menundukkan diri kita ke hadapannya untuk memohon kehadiratnya dengan memuji kehadapannya. Marilah kita awali dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab surat Al-Fatihah. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada hari ini ya Rabbi, dengan izinmu kami telah mencoba merenungkan kembali butir-butir akhlak Rasulmu. Ya Allah, betapa agung dan mulia akhlak yang telah dicontohkan oleh utusanmu kepada kami. Kami berkeinginan untuk mengikuti teladan beliau itu ya Allah. Akan tetapi kami dhaif ya Allah, tanpa kekuatan yang kau berikan kepada kami. Kami miskin ya Allah, tanpa kekayaan yang kau berikan kepada kami. Kami bodoh ya Allah, tanpa ilmu yang kau anugerahkan kepada kami. Bahkan kami sesat tanpa hidayah dan petunjuk yang kau berikan kepada kami. Berilah kami bimbingan dan pimpinan ya Allah, agar kami dapat melaksanakan segala tugas dan kewajiban kami dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Ya Allah, kami memohon kehadirat-Mu agar Engkau berkenan memberikan ampunan dan maaf kepada kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah ya Allah segala dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami. Ampuni ya Allah segala dosa dan kesalahan semua guru dan para pemimpin kami. Jadikanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh, yang senantiasa mengabdi kepada-Mu, yang senantiasa memperoleh kebahagiaan anugerah-Mu.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin.